pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli, artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Di masyarakat ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat itu. Kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada Undang-Undang Dasar juga pasal 28D. Hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan. Jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja. Itu harus warga negara. Tidak boleh setiap orang. Pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Di situ disebutkan
yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli, artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2, sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina. Karena ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Nggak boleh cukup umpamanya ya. Ini saya udah lakukan juga, seperti Anies Baswedan. Waktu mau menjadi calon presiden, itu saya gugat. Kenapa? Saya yakin dia nggak punya pengesahan sebagai warga negara. Ternyata benar, nggak punya dia. Tetapi hakim menyatakan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya bawa ke TUN, di pengadilan TUN ditolak juga, di NU juga. Alasannya saya tidak memiliki kewenangan karena saya bukan peserta pemilu. Akhirnya saya bawa ke DKPP, Dewan Etik. Di Dewan Etik juga didiskualifikasi karena nggak ada pelanggaran etik. Padahal KPU menerima pencalonan Anies itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Anies itu tidak memiliki status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Pasal 6 itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya. Artinya apa? Orang tuanya Anies harus warga negara sehingga dia bisa dikatakan warga negara sejak kelahirannya. Dan itu nggak punya. Dia hanya punya KTP dan KK. Sementara ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda. Yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK cukup dukcapil, sementara kewarganegaraan itu sampai presiden.